Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Muris Hoirunada di channel kesayangan kita, Smart House, channel berbagi wawasan. Pada video kali ini saya akan berbagi wawasan, berbagi pengalaman bagaimana cara membuat soal menggunakan fasilitas Google Form. Jadi seperti pada contoh yang ada pada layar ini ya, saya akan membuat soal seperti ini. Pertama kita pilih nama, nanti anak-anak mengerjakannya seperti ini. Umpamanya saya milih ini Adam Miftahul. Kemudian di mata pelajaran kita pilih IPA ya. Berikutnya tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan induknya disebut dengan pembelahan titik-titik. Anggap saja ini saya ngerjakannya ngarang aja ya, ngasal. Kita jawab B, kemudian kita jawab C, kemudian kita jawab B. Nah ini nanti setelah selesai kemudian bisa anak-anak langsung mengirimkan jawabannya, dan ini nanti akan keluar nilainya. Nah bagaimana cara pembuatannya? Yang pertama kita harus masuk ke akun email ya. Yang pertama di dalam Google Chrome kita harus mempunyai akun seperti ini. Buat email nanti akan muncul di pojok kanan atas ini. Karena saya menggunakan emailnya MTS Hidayatul Ulum, maka di sini tertulis MTS Hidayatul Ulum. Kemudian setelah kita masuk ke dalam akun Google kita klik di pojok kanan atas ini di Google aplikasi, kita klik, kita pilih bagian drive ya, kita klik drive di sini. Kemudian setelah masuk di dalam drive-nya bisa langsung kita membuat soal. Karena di sini saya sudah ada folder penilaian akhir semester, saya akan buat di dalam sini. Kalau belum ada foldernya bisa membuat sendiri dengan cara klik kanan kemudian folder baru ya. Ini sudah saya buat. Langsung saja saya masuk ke sini. Kemudian saya ingin membuat soal di kelas 9. Nah, saya akan membuat soal SKI. Klik kanan, bikin folder baru, saya buat nama SKI 9 gitu saja biar tidak bingung. Kita buat. Nah sudah muncul folder baru. Kemudian kita buka di sini, kita klik kanan, kita pilih Google Formulir, kita klik di sini. Nah setelah muncul ya, ini sambil kita tunggu di sini, langsung saja kita klik setelan ya, karena ini kita akan membuat sebuah kuis, maka di setelan kita atur menjadi jadikan ini sebagai kuis. Kita klik seperti ini, kemudian dirilis nilai segera setelah setiap pengiriman kita aktifkan. Pertanyaan tidak terjawab nggak usah ditampilkan, jawaban yang benar nggak usah ditampilkan. Nilai poin ini nanti kita aktifkan agar setelah menjawab, anak-anak nanti setelah mengirimkan jawabannya dia tahu mana jawaban saya yang salah, mana jawaban yang benar. Di situ ada poin-poinnya di masing-masing nomor. Responden dapat melihat poin total dan poin yang diterima untuk setiap jawabannya. Kemudian di nilai poin pertanyaan default kita isi sesuai dengan jumlah soal kita. Umpama soal kita ada 50, maka di sini poin total masing-masing nomornya kita isi 2, jadi nanti totalnya 100. Kalau soal kita ada 10, maka ini kita isi 10, jadi nanti hasil totalnya 10 akan tampil di sini. Poin total di sini 2 ya, karena belum ada soal sama sekali. Kemudian jawaban ini kita aktifkan, batasi ke satu jawaban. Ini jika panjenengan ingin anak-anak nanti hanya punya satu kesempatan menjawab, maka kita aktifkan batasi ke satu jawaban. Tapi kalau panjenengan menginginkan anak-anak bisa menjawab berkali-kali, umpamanya mengirim dengan nilai yang kurang memuaskan terus disuruh mengerjakan lagi sampai mendapat nilai yang bagus, itu kita nonaktifkan. Nah, jadi karena di sini ini sifatnya penilaian akhir semester ya, nggak boleh mengerjakan 2 kali ya, kita aktifkan. Nah, tapi responden akan diwajibkan untuk masuk Google. Kalau anak-anak tidak mempunyai akun email, maka tidak akan bisa mengerjakan kalau ini kita aktifkan. Jadi harus punya akun email. Kalau anak-anak tidak punya akun email, hanya untuk mencoba saja, berarti ini kita nonaktifkan saja. Tapi kekurangannya nanti anak-anak itu bisa mengerjakan berkali-kali ya. Terserah panjenengan nanti inginnya bagaimana. Ini saya aktifkan saja. Kemudian ya cukup itu saja yang harus kita aktifkan. Setelah itu kita kembali ke pertanyaan. Nah, yang pertama cara membuatnya yaitu kita klik di sini formulir tanpa judul ini, kita klik, kita ganti dengan judul formulir ini ya. Di sini karena saya membuat untuk penilaian akhir semester, saya kasih
judul penilaian akhir semester atau pas MTS Hidayatul Ulum. Di bawahnya di sini pertanyaannya yaitu kita yang pertama nama siswa aja. Nama siswa kita pilih jawabannya drop down, kemudian kita isi semua nama siswa yang ada di kelas itu, karena di sini sudah saya siapkan di folder ini tadi. Kita masuk ke sini. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Dan kita copy dari Excel biasa bisa ini. Nama-namanya sudah saya siapkan di sini. Kita blok. Kita tunggu dulu ya, maaf masih loading. Nah, di sini kita blok ke bawah sampai nama yang terakhir M Zainal Nur Rohim nih. Kita copy, kemudian kita pastekan di opsinya ini. Kita paste. Di sini sudah tampil semua. Dan ingat Bapak Ibu, di sini karena ini adalah mengisi nama, jadi tidak mungkin kita nilai ya. Untuk kunci jawabannya di sini kita atur poinnya 0 karena hanya mengisi nama saja. Nanti kalau tidak kita nolkan maka dia sudah mengisi nama, sudah mendapat nilai poin 2. Kita di sini kemudian selesai ya. Ya, kita selesai. Kemudian untuk nama, jangan lupa Bapak Ibu ini diklik wajib diisi biar nanti anak-anak tidak ada yang lupa untuk mengisi namanya. Nah, setelah itu selesai, kita tambahkan pertanyaan yang kedua, umpamanya mapel ya. Mapelnya apa? Cara mendapatkan, klik ini tadi ya, tambahkan pertanyaan ini, kita klik plus ini dari atas tadi. Kita tulis mapel ya, mata pelajaran. Mata pelajaran. Kita samakan tadi, drop down. Kemudian kita copy mata pelajaran apa saja yang ada ya. Di sini sudah saya siapkan juga sampai di tagrib ini ya. Kita copy, kemudian kita masukkan dalam pilihannya tadi, klik kanan, paste. Dan setelah itu kunci jawabannya jangan lupa dinolkan juga untuk mengisi mapel. Kemudian selesai. Setelah selesai kita klik wajib diisi. Nah, ini untuk halaman yang pertama. Jadi halaman pertama anak-anak hanya mengisi nama siswa dan mata pelajaran. Ini terserah dengan keinginan panjenengan semua yang membuat soal. Halaman pertama panjenengan tanyakan apa saja, mungkin tambahkan kelas atau apapun terserah panjenengan. Saya contohkan untuk 2 ini saja. Setelah itu kita klik tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian nanti fungsinya untuk ke halaman selanjutnya. Setelah halaman pertama selesai, wajib diisi sudah diisi semua. Anak-anak biar ngeklik berikutnya nanti akan tampil yang selanjutnya, ini bagian kedua. Di sini saya kasih judul umpamanya soal. Terus deskripsinya ya kita tuliskan saja, pilihlah jawaban yang paling tepat, contohnya seperti itu ya. Kemudian kita cara menambahnya, kita klik plus di sini ya, tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama bisa langsung kita tuliskan di kolom pertanyaan ini, kita ketik manual, kemudian kita klik opsi pilihannya ini pilihan A, kemudian kita enter ini pilihan B, kita enter lagi pilihan C, terserah ini bisa kita ganti. Pokoknya contohnya seperti ini ya, tadi pelajaran apa tadi, SKI ya, umumnya Sunan yang Wali Songo gitu aja, Wali Songo yang berasal dari bisa tulis di sini aja ya. Tapi untuk lebih cepat lagi panjenengan bisa menggunakan fasilitas ini, fasilitas gambar ini ya. Kita klik yang ini, kita siapkan soal-soalnya. Contohnya tadi sudah saya buat. Di sini saya mempunyai beberapa contoh soal di sini ya. SKI di sini tadi sudah saya siapkan. Soal aslinya kan ini, modelnya berbentuk PDF seperti ini. Kita aktifkan. Nah, soalnya seperti ini, bisa kita cropping masing-masing nomor dengan pilihan gandanya sekaligus. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan fasilitas bawaan Windows. Kita klik saja di pencarian snipping tool ya, snipping. Nah, ini sudah tentunya snipping tool. Modelnya seperti ini ya. Kita klik di sini snipping tool. Kemudian jangan lupa kita pin, klik kanan, kemudian pin ya, karena ini sudah saya pin, jadi di sini tulisannya unpin ya, dipin biar nanti enggak kita mencari lagi ya. Kita pin di sini,
siapin. Kemudian untuk penggunaannya kita klik saja di sini sniping tool, kita klik mode rectangle, kita blok ya, di blok di bagian soal yang akan kita pilih. Umpamanya kita pilih nomor 1 ini, seret sampai seperti ini. Bapak Ibu bisa mengambil soalnya saja tanpa mengikutkan nomor urutannya juga bisa, karena nanti di dalam Google Form kita bisa mengacak soal. Kalau panjenengan ingin mengacak soal, nomornya tidak usah diikutkan ini ya, kita ambil mulai dari masyarakat langsung ke Konghucu ini saja, jadi nomornya nggak usah diikutkan. Ketika diacak nanti nomornya tidak beracak-acakan ya. Nah seperti ini. Setelah itu kita klik save. Nah kita jadikan satu folder. Umpamanya ini tadi sudah saya buat ya, panjenengan bisa lihat seperti ini. Di file name-nya panjenengan bisa klik nomor 1 atau dan sebagainya, kemudian kita klik save. Karena tadi saya sudah membuat, di sini tidak usah saya simpan lagi, ini saya cancel. Nah, terus cara penggunaannya bagaimana? Ini setelah saya keluarkan, ini soal aslinya saya keluarkan, ini juga saya keluarkan. Nah di sini cara penggunaannya langsung saja klik di sini ya. Untuk soal nomor 1 klik di picture, kita klik, kemudian kita cari di mana tadi tempat penyimpanannya, karena tadi saya nyimpannya di ini ya, di SKI ini, SKI 9 nomor 1, kita klik di sini, kemudian kita klik open. Nah, kita menunggu uploadnya. Kemudian nah di sini kan sudah tampil, masyarakat Indonesia sebelum memeluk agama Islam mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat melindungi baik berupa ruh nenek moyang maupun benda-benda keramat, sehingga kepercayaan dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia saat itu adalah ya ini. Di sini kita klik, kalau di sini sudah panjenengan ikutkan pilihan gandanya, ini tinggal aja tulis A, maaf pakai huruf besar aja ya, A, yang ini B, ini C, ini D. Ya, terus kita tambahkan kunci jawabannya. Nah, di sini tadi kunci jawabannya sudah saya buka juga. Kunci jawaban SKI yang pertama adalah 1A. Berarti kita klik di sini A yang betul ya, jawaban betul, kunci jawaban maaf. Kunci jawaban kita klik dulu, kita klik A, kemudian kita klik selesai. Poinnya setiap nomor adalah 2, karena ini masih satu soal, berarti poin totalnya adalah 2. Nah setelah itu untuk mempermudah, kita tinggal nggak usah kita tambahkan lagi, nanti kita ngisi ulang lagi ya. Kita langsung saja klik ini, duplikasikan, kita klik duplikasikan, terus yang bawah kita ganti gambarnya menjadi pilihan soal yang nomor 2, kita open. Setelah terupload, nah ini sudah terupload, kita lihat kuncinya di sini. Kuncinya adalah nomor 2 A lagi sampai nomor 3 A tadi ya. Berarti ini kita tambahkan kunci jawabannya masih A, selesai. Nah kemudian kita gandakan lagi, kita pilih lagi, cari, kita ganti dengan nomor 3. Tadi karena kuncinya masih A, masih sama-sama A, maka tidak perlu kita mengganti kunci ya. Kuncinya sama A di sini ya, poinnya tetap 2. Kemudian kita duplikasikan lagi, kita ganti gambarnya, kemudian cari, kita pilih nomor 4, open lagi. Kita tunggu sampai selesai, karena di nomor 4 kuncinya sudah ganti ya, nomor 4 kuncinya C di sini ya. Berarti kita harus merubahnya. Kunci jawaban di nomor 4 adalah C. Ini kita hilangkan, kita selesai. Kemudian tambah lagi, ganti gambarnya, kita cari, pilih nomor 5, open. Tunggu uploadnya selesai. Kemudian kita lihat kuncinya nomor 5, jawabannya adalah B, maka kita harus mengganti kuncinya adalah B. Nah keistimewaannya apa? Setelah kita membuat selesai, kemudian kita kirimkan ke anak-anak, maka kita nanti anak-anak selesai mengerjakan, kita tidak usah mengoreksi jawaban mereka, karena di sini sudah kita tetapkan kuncinya. Jadi anak-anak jawab apapun, nanti setelah mereka selesai, maka kita bisa melihat nilai mereka langsung tanpa perlu mengoreksi, mempermudah kita ya. Untuk pilihan wajib diisi ini saya kira tidak usah diaktifkan, karena anak-anak kan tidak harus full cara menjawabnya ya. Kalau memang dia tidak bisa, biar tidak diisi, tidak apa-apa.
Tapi kalau panjenengan menginginkan jawabannya harus full, ya silahkan diaktifkan. Kalau saya tidak saya aktifkan di sini. Nah, terus pengiriman ke anak-anak bagaimana? Ya, yang pertama nanti kita setelah selesai, di sini poin totalnya masih 10 karena di sini masih saya contohkan 5 soal ya. 5 soal. Kalau ingin nilainya 5 soal dengan sudah 100 ya di setelan tadi, ini kita rubah menjadi 20 ya, 1 poin 20, jadi 5 soal sudah dapat 100. Kemudian cara menyerahkan kepada anak, cara mengirimkan kepada anak-anak yaitu dengan cara kirim, klik kirim, kemudian kita pilih di salin link ya, di gambar yang tengah ini kita klik, kemudian biar lebih pendek kita klik perpendek URL ini ya, jadi pendek kita salin. Nah, setelah kita salin, kita keluarkan, kita bisa masuk ke WhatsApp ya, umpamanya ke WA. Tadi saya punya WhatsApp di mana tadi, sudah saya keluarkan ya. Kita bisa bagikan link tadi di WhatsApp grup anak-anak atau bagaimana. Nah, cara melihatnya bagaimana? Setelah selesai mereka mengerjakan, kita bisa melihat di yang tengah ini ya, jawaban kita klik. Kemudian kita bisa buat di sini jawabannya, klik membuat spreadsheet ini ya, kita klik pojok ini yang hijau, kita kasih nama juga tidak apa-apa ya, ini jawaban SKI ya, SKI 9 gitu saja tidak apa-apa. Kemudian kita buat. Setelah kita buat, nanti anak-anak jawabannya akan tampil di sini semuanya ya. Di sini nanti waktu mereka mengerjakan yang paling pertama dia akan tampil di paling atas, kemudian skornya berapa, namanya siapa, mata pelajarannya apa. Di sini jawabannya, nanti jawaban anak-anak semuanya akan tampil di sini. Di caranya seperti itu, dan kita bisa mengkopinya, kemudian kita masukkan ke raport digital madrasah atau penilaian kita. Mungkin itu ya. Caranya seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, semoga video dari saya ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya, dan jangan lupa like, komen, subscribe video saya agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.